Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Kantias, kelas SI 204, mata kuliah Estetika Humanisme. Pada kesempatan kali ini, saya mengajak kalian untuk melakukan sebuah perjalanan refleksi mendalam, sebuah eksplorasi yang kita sebut personal studies. Topik ini tidak bisa dilepas dari fondasi mata kuliah umum Estetika Humanisme. Disinilah kita akan melihat bagaimana personal studies menjadi jembatan untuk mengaplikasikan nilai-nilai keindahan, estetika, dan kemanusiaan atau humanisme dalam setiap helaan napas kehidupan. Video ini bukan sekedar presentasi, melainkan sebuah ajakan, yaitu ajakan menemukan bahwa keindahan dan nilai-nilai leluhur kemanusiaan itu tidak hanya ada di galeri seni atau buku filsafat, tapi juga dalam tindakan kecil yang tulus dan setiap interaksi dan dalam setiap proses belajar mandiri. Mari kita selami bersama. Pertama-tama, mari kita pahami apa itu personal studies. Ini bukan sekedar belajar mandiri untuk ujian. Lebih dari itu, personal studies adalah sebuah proses refleksi diri yang mendalam dan berkelanjutan. Kita secara aktif merenungkan pengalaman kita, mengenali nilai-nilai personal, dan mencari makna hakiki di balik setiap peristiwa dalam hidup. Dalam ranah estetika humanisme, personal studies menjadi kanal utama kita untuk menemukan keindahan yang seringkali tersembunyi, serta nilai-nilai kemanusiaan yang luhur dalam situasi sehari-hari yang paling sederhana sekalipun. Estetika bukan hanya tentang keindahan visual atau seni yang megah. Ia adalah ilmu tentang keindahan dalam segala bentuknya, baik yang dapat dirasakan panca indera maupun hanya bisa dirasakan hati. Ini mencakup harmoni, keseimbangan, proporsi, bahkan keindahan dalam moralitas dan tingkah laku. Sementara itu, humanisme adalah sebuah pandangan hidup yang menekankan pengakuan akan martabat, nilai, dan potensi setiap manusia. Inti humanisme adalah empati, kasih sayang, dan tanggung jawab sosial dalam berinteraksi dengan sesama, serta upaya kolektif untuk menciptakan dunia yang lebih baik bagi semua. Singkatnya, personal studies adalah wadah kita untuk secara aktif menggabungkan teori estetika dan humanisme ke dalam praktik hidup, lalu mengubahnya dari sekadar konsep menjadi pengalaman yang berdaya guna. Izinkan saya berbagi sedikit pengalaman pribadi yang sangat berkesan dan relevan dengan tema ini. Momen ini ketika saya membantu seorang teman yang sedang kesulitan dalam sebuah mata kuliah. Saat itu saya melihat kebingungan di wajahnya dan saya merasa terpanggil untuk membantunya memahami materi yang rumit. Proses menjelaskan, mencari cara agar ia mengerti dan melihat momennya ketika ia akhirnya memahami itu sungguh memberi kepuasan yang mendalam. Disinilah saya menemukan bahwa keindahan itu tidak hanya ada pada karya seni yang agung, tapi juga pada tindakan-tindakan kecil yang tulus. Ada harmoni yang tercipta saat mengetahui dibagikan, ada simetri dalam proses saling membantu, dan ada estetika dalam senyum puas pada teman saya. Ini adalah keindahan dalam perilaku, keindahan dalam interaksi manusia. Di sisi lain, momen ini juga sangat kental dengan nilai humanisme. Ada empati untuk merasakan kesulitan, ada kepedulian yang mengulurkan tangan, dan ada keterbukaan untuk memahami cara berpikirnya. Ini adalah esensi dan pengakuan akan martabat sesama, bahwa setiap individu mendapatkan dukungan dan kesempatan yang
untuk berkembang. Dalam personal studies, refleksi dalam seperti inilah yang sangat vital. Kita tidak hanya melakukan sesuatu, tetapi kita bertanya mengapa saya melakukannya, apa nilai di baliknya, atau proses refleksi ini membantu kita memahami motivasi sejati di balik tindakan kita. Dan yang terpenting yaitu mendorong kita untuk bertanggung jawab, mengambil tindakan berdasarkan pertimbangan etis yang matang. Ini adalah bagian kita mengubah pengalaman menjadi pelajaran hidup yang berharga. Seringkali kita membatasi estetika hanya pada galeri seni, osia klasik atau tarian osial. Padahal estetika sejatinya merasap ke dalam setiap aspek kehidupan kita, menjadikannya lebih bermakna dan indah. Pernahkah Anda melihat seorang menjaga kebersihan lingkungan dengan sukarela? Itu adalah wujud apresiasi mendalam terhadap keindahan alam dan rasa tanggung jawab kita terhadap lingkungan. Ada keindahan dalam ketertiban dan keharmonisan, atau saat kita mengucapkan terima kasih atau meminta maaf dengan tulus. Ini bukan hanya sekedar formalitas, ini adalah wujud keindahan dalam perilaku, yaitu dapat menunjukkan rasa hormat dan kerendahan hati, bahkan dalam osial tak berbicara. Memilih kata-kata santun dan membangun, atau osial tak berpakaian yang rapi dan menghargai kesempatan. Semua itu mencerminkan pemahaman kita akan estetika personal, dan yang terpenting, bagaimana kita memperlakukan orang lain dengan toleransi, empati, dan penghargaan terhadap perbedaan pendapat. Ini adalah estetika dalam hubungan sosial. Dengan mengaplikasikan nilai-nilai estetika ini, kita belajar melihat dunia secara lebih positif, menghargai setiap detail, dan merayakan keragaman. Nilai-nilai inilah yang akan memperkaya hubungan sosial kita, membangun lingkungan yang harmonis, dan pada akhirnya menciptakan kualitas hidup yang lebih baik. Di sisi lain, humanisme menekankan keutamaan nilai kemanusiaan, martabat, kebebasan, dan solidaritas. Personal studies menjadi wadah kita untuk terus menginternalisasi nilai-nilai luhur. Ini bukan hanya sebagai teori, tapi sebagai pedoman hidup. Kita terdidik untuk menghormati hak dan martabat setiap individu tanpa diskriminasi. Dalam personal studies, kita akan merefleksikan apakah kita tindakan dan ucapan saya telah mencerminkan penghargaan terhadap martabat orang lain, terlepas dari latar belakang mereka. Kita juga didorong untuk mengedepankan rasa empati dan solidaritas dengan sesama. Saat kita membaca berita atau melihat ketidakadilan, personal studies mendorong kita bertanya, apa yang bisa saya pelajari dari situasi ini? Bagaimana saya bisa berkontribusi? Dan yang tak kalah penting, humanisme mengajak kita untuk mengajak pribadi yang kritis dan bertanggung jawab terhadap keputusan yang kita ambil. Kita mempertanyakan, menganalisis, dan pada akhirnya mengambil tanggung jawab penuh atas konsekuensi dari pilihan kita. Personal studies adalah cermin kita. Ia membantu kita untuk terus merefleksikan apakah tindakan dan pemikiran kita sudah selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan universal ini. Apakah kita menjadi agen perubahan yang positif? Proses inilah yang membentuk karakter dan integritas kita sebagai manusia. Setelah memahami konsepnya, mari kita bicara tentang bagaimana kita bisa mulai menerapkan estetika humanisme ini dalam kehidupan sehari-hari melalui personal studies. Beberapa tips sederhana namun sangat efektif yang bisa dicoba. Pertama yaitu luangkan waktu setiap hari untuk personal reflection. Ini bisa berarti menulis jurnal tentang pengalaman, merenungkan sebuah kutipan, atau sekedar duduk hening sejenak.
Tanyakan pada diri sendiri apa yang saya pelajari hari ini dan bagaimana saya bisa menjadi lebih baik. Yang kedua, rajin mengamati dan menganalisis keindahan alam di sekitarmu. Perhatikan detail pada arsitektur bangunan dengan melodi musik yang menenangkan atau bahkan menikmati keindahan matahari terbit. Jangan lupa juga untuk mendiskusikan makna di balik keindahan tersebut dengan teman atau keluarga. Ketiga, terapkan estetika perilaku dalam setiap interaksi sosial. Selalu bersikap ramah dan tunjukkan toleransi. Belajarlah untuk mendengarkan orang lain dengan penuh perhatian, bahkan ketika Anda tidak setuju. Ada keindahan dalam dialog yang konstruktif. Keempat, yaitu aktif terlibat dalam kegiatan sosial. Ini bisa berupa menjadi relawan, membantu tetangga, atau bahkan sekedar menyebar informasi positif di media sosial. Ini adalah cara praktis untuk mengembangkan rasa empati dan solidaritas, serta menerapkan humanisme secara nyata. Yang kelima yaitu mulai hal-hal kecil, tidak perlu menunggu hal besar, mulai dari menjaga kebersihan ruang kelas, membantu teman yang kesulitan memahami pelajaran seperti pengalaman saya tadi, atau menunjukkan perhatian tulus kepada anggota keluarga. Setiap tindakan kecil memiliki dampak yang besar. Sebuah kutipan yang selalu menginspirasi saya yaitu dari Bapak Alex Sobur dalam bukunya Estetika, sebuah pengantar yang menyatakan estetika adalah seni memahami makna hidup secara mendalam. Ini mengingatkan kita bahwa keindahan bukan hanya visual, tapi tentang kedalaman pemahaman kita terhadap eksistensi. Dan saya ingin menambahkan, keindahan sejati bukanlah sesuatu yang hanya bisa dilihat, tapi juga bisa dirasakan dalam hati melalui perbuatan baik yang tulus. Inilah jembatan antara estetika dan humanisme. Kita sama-sama menjadikan personal studies sebagai kompas kita. Jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk menjaga keindahan dalam setiap aspek kehidupan kita, merawat hubungan dengan sesama, dan memperkuat rasa kemanusiaan yang ada di dalam diri kita. Sebagai kesimpulan, melalui perjalanan personal studies dalam mata kuliah umum Estetika Humanisme ini, kita diajak untuk tidak hanya memahami teori, tetapi juga jauh lebih penting mengimplementasikan nilai-nilai estetika dan kemanusiaan itu dalam tindakan nyata. Dengan begitu, kita tidak hanya akan menjadi insan yang cerdas secara akademis, tapi juga pribadi yang bijak, berkarakter, dan penuh welas asih. Kita akan menjadi agen perubahan yang membawa harmoni dan kebaikan dimanapun kita berada. Terima kasih dan atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.